Halo teman-teman, kembali lagi ke obrolan warung kopi. Udah lama banget kita nggak bikin video ya gue ya. Sebulanan ya. Ya ini akhirnya kita bikin lagi video. Kali ini kita mau dengerin cerita dari Margo, cerita pengalaman dia sama pacarnya, ceweknya, waktu perjalanan menuju ke tempat ini. Dia semacam ada kegiatan relawan pendidikan di suatu desa. Nah, jadi ceritanya ini tentang perjalanan dia menuju ke sana yang bisa dibilang ada beberapa kejadian yang aneh gitu. Nah, kita dengerin aja ceritanya Margo sama-sama, karena aku juga belum denger ceritanya kayak apa, cuma baru dia nyampein, gue ada cerita begini nih, ayo kita bikin video, ayo ya. Oke, langsung aja kita dengerin ya. Oh iya, tunggu, buat yang belum subscribe untuk segmen obrolan warung kopi di channel ini, kalau yang suka dengerin silakan subscribe biar nanti kamu nggak ketinggalan kalau kita ngupload video-video baru. Oke Go, langsung dari mana nih ceritanya dimulai? Dari mana ya? Oke, kejadiannya itu tahun 2019. Jadi bulan Desember tanggal 29 kalau nggak salah. Pokoknya deket-deket sama tahun baru lah. Nah, jadi itu gue sama cewek gue emang ada komunitas, bukan komunitas, kayak organisasi masyarakat gitu. Dia geraknya di relawan pendidikan. Nah, jadi tuh kita datang ke daerah-daerah pelosok yang emang nggak bisa dijangkau lah, kayak gitu, yang susah dijangkau aksesnya kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu kita ke bagian tempat di daerah Bogor. Gua nggak bisa nyebutin namanya karena takutnya ada salah ucap atau apa gitu kan sama daerah itu. Nah, jadi sebelum gue berangkat itu di sana udah ada relawan yang lain gitu. Udah ada teman lu di sana? Udah ada sekitar 20 banyak ya? Orangan lah kayak gitu. Nah, jadi tuh gue datang ke sana itu sebenarnya buat ngirim logistik, kayak keperluan bahan-bahan makanan yang belum jadi, terus sama kayak pakaian yang buat dikasih ke anak-anak sana kayak gitu. Nah, sebelum gue berangkat kan itu gue standby di base camp kan. Nah, dan temen gue tuh mau berangkat juga, Utai namanya. Dia mau berangkat juga, cuma dia berangkatnya itu nggak di tanggal 29. Dia mau berangkat tuh besok di tanggal 30 gitu. Nah, dia bilang ke gue, udah lu berangkat barengin aja, dia bilang kayak gitu, daripada lu berangkat cuman berdua doang kan. Toh lu belum pernah kesana. Si Aryu tuh cewek gue baru beberapa kali kesana gitu kan. Tapi udah pernah ya, nggak banyak, tiga dua kali lah, dua sampai 3 kali gitu. Nah, terus gue bilang kan, ya kalau gue pribadi sih gue bilang gitu, gue nggak mau berangkat, gue bilang kayak gitu, karena kan sebelum ke Bogor itu gue sebelumnya baru pulang juga dari relawan juga kayak gitu. Habis itu kan berangkat lagi, gue ngerasa capek kan. Nah, akhirnya udah tuh gue jalan sama cewek gue berdua naik motor. Oh iya, sebelum gue jalan itu si Utai ngingetin ke gue kalau dia bilang ini daerahnya nggak ada di Google Maps. Dia bilang, lu jangan pakai Google Maps, pokoknya ke sana, dia bilang kayak gitu. Nah, cuma pas di perjalanan tuh nyampe di daerah Cibinong, gue berhenti dulu kan buat beli cabe, buat beli bawang kayak gitu. Yang buat dibawa ke sana. Ya, yang buat dibawa ke sana. Nah, itu gue iseng, gue ngecek di Google Maps, ternyata ada kan, cuma gue nggak ngomong nih ke cewek gue ada. Nah, akhirnya gue jalan tuh ngikutin Google Maps akhirnya. Nah, gue jalan
Udah Jadi coba lu nggak tahu nih. Enggak, fokus gue udah ke Google Maps aja, gue nggak tahu itu di jalan mana. Cuma pas gue keluar itu gue nemuin jalan raya gede gitu. Nah padahal kan untuk daerah Bogor tuh tempat yang dituju itu sebenarnya gambarannya gue tahu lah tempatnya kayak gimana, nggak ada jalan raya nih. Pas gue keluar ke jalan raya lah, kok puncak. Jalan raya puncak yang dia tuh udah nyampe di Cimory kedua lah. Cimory kedua itu udah daerah Cisarua kalau nggak salah. Padahal harusnya tuh gue ke arah Sentul kan, itu Kalau jauh. menurut Temen, petunjuk iya, teman lo itu. kalau jalan aslinya itu ke arah Sentul, itu kan jauh banget dari Cisarua ke Sentul. Nah, cuma ya udah gue jalan tuh masuk ke perkampungan, nanjak segala macem lah pokoknya. Nah nyampe situ cewek gue tuh bingung lah, kok ini tempatnya, dia bilang harusnya ada kandang sapi kan emang naruh. Jadi tuh kalau mau ke sana itu kita naruh motor di bawah karena tempatnya di atas kan. Nah mau ke atas itu kita bisa sebenarnya bawa motor, cuma pakai motor trail karena emang medannya bukan buat kendaraan sebenarnya. Mobil pun kayak mobil jeep yang bisa naik itu pun masih sering mogok di jalan kayak gitu. Nah dia bilang harusnya ada kandang sapi di sini. Kandang sapi? Iya, Maksudnya kandang sapi? Kandang sapi Prabowo. Orang-orang situ nyebutnya itu. Emang punya dia kalau nggak salah. Patokannya ya. Nah pokoknya harus di situ. Terus dia bingung kan, ini bukan tempatnya nih kayaknya. Akhirnya gue jelasin kan, gue bilang gue pakai Google Maps. Terus pokoknya gue jelasin ke dia. Nah gue jelasin juga kalau seandainya kita mau balik lagi ke kandang sapi Prabowo itu makan waktu yang lumayan sampai 2-3 jam lah buat jalan dari Cisarua ke Sentul itu. Nah kondisi di situ jam 4 sore. Nah kalau kita mau turun lagi kan, nyampe di Sentulnya aja itu udah ya sekitar maghrib lah gitu kan. Belum jalan ke atas, mau jalan ke atas itu 3 jam juga. Jam 9 malam lah otomatis kayak gitu kan. Itu 3 jam menurut teman lo itu kalau lewat kandang sapi Prabowo. 3 jam buat waktu jalan kakinya. Nah itu kan ya udah malam banget kan gitu. Gue pribadi ya takut sebenarnya kalau jalan malam gitu, apalagi di daerah yang gak gue kenal sama sekali kan gitu. Nah, akhirnya dia bilang ya udah kita lewat sini aja coba. Gue nanya tuh sama warga sekitar. Nah emang di situ tuh tempat kayak camping ground dia. Di tempat kayak camping ground gitu. Di tempat yang gue nyampe itu dia camping ground. Nah akhirnya gue nanya ke warga, gue bilang gue mau ke tempat ini nih, gue bilang. Terus warga bilang oh bisa Kang, itu nanti lewat sini diarahin lah itu. Nah terus dia bilang juga banyak kok yang dari sini mau ke sana gitu, lebih cepat dia bilang, paling cuma 1 jam lah dia bilang kayak gitu. Cuma jalurnya gitu, treknya dia bilang kayak mau naik gunung, dia bilang gitu kan. Kalau udah biasa naik gunung mah enteng lah dia bilang kayak gitu. Yang dia maksud tuh kayak jalannya naik terus turun naik turun gitu. Nah kira ya udahlah gue sanggupin, walaupun di situ tuh barang bawaan gue banyak banget, dan bukan barang bawaan kayak gue mau naik gunung gitu kan. Kalau orang naik gunung dia pakai carrier ya kan, semua logistik di sini. Nah itu tuh gue bawa ransel 1 sama 2 tentengan gede, plastik gede tuh kayak plastik sampah gitu. Itu isinya ya itu tadi, logistik sama baju gitu. Nah akhirnya gue jalan, ditunjukin sama warga situ, gue disuruh ikutin jalan bebatuan aja katanya. Disuruh ikutin jalan bebatuan. Dia bilang nanti ketika jalan bebatuan itu udah habis, nyambung ke jalan tanah merah dia bilang. Nah di jalan tanah merah itu udah ikutin aja dia bilang gitu, banyak kok jejak kaki orang gitu kan yang udah lewat duluan dia bilang. Nah, akhirnya gue jalan tuh, cuma pas gue udah jalan sebelum itu bebatuan habis itu ada persimpangan 2 gitu. Dan itu nggak diceritain sama orang tadi? Dia pokoknya dia bilang ikutin jalan bebatuan, padahal 2 jalur gitu, kanan kirinya sama batu semua gitu. Nah akhirnya gue ngecek dulu. Nah pas gue cek itu jurang tuh, jalur yang ke kanan itu jurang. Jadi tuh dia
bebatuan, habis sudah jurang, nggak ada sama sekali. Nah, di sebelah kanan gua waktu itu ada orang rame. Itu gue mau nanya ke dia, niatnya gue mau nanya itu ke arah ke desa itu ke arah mana gitu kan. Nah pas gue nanya tuh nggak ada yang nyautin sama sekali, Diem. padahal udah gue samperin. Jadi udah tuh tetap asik aja deh sama kegiatan, bukan kegiatan kayak lagi bangun tenda segala macem. Itu penduduk situ atau Kayaknya sih orang datang. orang dari jauh Iya, juga? cuma kan maksudnya masa iya sih lu ada orang nanya udah nyamperin lu diemin gitu kan. Ya gue bilang udah sopan gitu. Itu masih area camping ground itu? Oh, udah lumayan jauh lah kayak gitu. Nah udah nggak disautin ya udah kan, gue tinggal. Gue bilang ke cewek gue, nah situ jurang, kayaknya kesini nih. Jalan tuh, di jalan itu abis tanahnya, tinggal tanah merah doang tuh, jalan bebatuannya habis, tinggal tanah merah. Nah, pas gue jalan itu kondisi gue lagi pakai celana panjang kan, gue ngerasa kurang enak lah pakai celana lepis gitu kan. Buat trek yang pas di depan gue tuh udah banyak banget hilang gitu. Akhirnya gue ganti celana tuh. Nah gue ganti celananya itu di atas sungai, jembatan gitu. Nah akhirnya gue lanjutin nemu cabang lagi, sebenarnya nemu cabang, cuma ya udahlah gue tangting-tung aja lah keberuntungan yang mana nih gitu kan. Di situ posisinya juga gue lagi megang GPS kan, GPS gue masih aktif, jadi dia masih bisa ngarahin gitu. Jadi tuh gue cuman pakai ya udah navigasi tujuannya di sana, ya udah gue arah ke sana gitu. Nah itu gue jalan. Nah pas gue lagi jalan tuh udah sisi kiri gue udah habis, nggak ada nggak ada pijakan lagi, kayak jurang lah, udah kayak jurang. Nah itu kondisi kontur jalannya lagi naik, terus cewek gue minta berhenti di situ. Jadi tuh posisi dia di pinggir jurang diri, dia lah yang pakai ransel. Tiba-tiba nggak ada apa-apa nih, dilepas tuh ransel sama dia, dibuang jurang. Gue refleks, gue lompat aja langsung gue. Nah, untungnya masih kepegang. Kenapa gue bener-bener itu ransel? Karena di ranselnya ya banyak barang yang gue perluin di situ gitu kan. Nah, pas gue udah pegang tuh ransel, gue melo-melin lah. Ya kan gue udah kesel banget, maksudnya gila. Ini barang berharga semua di dalam ransel gitu ya, main enak aja dibuang, mending dibuang ke tanah gitu kan, ke jurang dibuangnya. Terus gue tanyain apa, diem aja. Kayak gue bilang, wah nggak beres sih, nggak beres. Akhirnya gue coba nenangin diri gue dulu, gue tanya lagi, capek, mau balik lagi, gue bilang gitu. Kalau emang capek, yaudah kita balik. Mumpung nggak terlalu jauh banget nih gue dari belum jauh. Cuma pas gue ngomong gitu nyautin tuh dia, nggak kok, lanjut lagi aja. Ya udah kan, dia udah ngomong kayak gitu kan, yang emang punya keinginan yang keras banget buat kesana dia kan. Ya udah, kira gue jalan lagi. Nah pas gue udah ngajutin jalan tuh gue nemu kebun kopi. Nah jadi tuh di tempat desa itu emang kan komoditasnya itu kopi dia, jadi emang petani kopi semua kan di situ. Nah pas dia ngomong, cewek gue tuh ngomong, wah ini udah ada kebun kopi nih, udah deket segala macem. Gue bilang gitu ya. Ya udah kan, emang gue nggak punya gambaran apa buat apa di tempat itu. Ya udah lanjut aja, gue bilang lanjut. Cuma tiba-tiba tuh kan terang ya, cuaca lumayan terang, terus langsung mendung, gerimis kecil-kecil. Gue bilang bakal hujan gede nih. Akhirnya gue coba nyari tempat buat neduh. Nah gue nemu saung yang emang ya tinggal sisa genteng doang lah sebenarnya gitu kan. Tinggal sisa genteng doang. Akhirnya gue neduh di situ dulu. Emang pas gue neduh hujannya lumayan gede itu langsung. Nah hujan lumayan gede itu gue ngeliat di HP gue udah sekitar jam berapa ya, 4:30 lah, sekitar jam 4:30. Nah itu kita makan dulu, minum.
Makannya juga makan cuman biskuit doang. Itu gue cuman bawa 1 pak sama minum tuh 1 Tupperware doang udah. 1 Tupperware ukuran sedang. Nah, akhirnya pas udah mulai redaan lagi, gue ajak buat jalan lagi. Gue bilang, "Nih udah mau hujan," gue bilang. "Nanti kalau kita nggak jalan malah kehujanan di sini," gue bilang. "Malah tambah repot kan, soalnya jas hujan juga gue tinggal di motor gitu." Nah, kira gue lanjutin perjalanan. Nah, itu dari Saung itu jalanannya udah nggak kelihatan tuh. Jadi yang di awal di pintu masuk gitu dibilang bakalan banyak jejak kaki, nggak ada sama sekali. Jadi itu jalanan ketutup sama rumput. Nah, seandainya emang ada orang yang lewat, seharusnya kan itu rumput nggak seger. Iya, kayak keinjek gitu kan. Walaupun apalagi kan kondisi hujan gitu kan, basah, pasti bener-bener ada bekas lah kalau itu ada orang lewat. Karena gue lewat pun ada bekas ya gitu kan. Nah, itu tuh udah tuh pikiran gue udah mulai nggak enak gitu kan. Ini kayak gimana? Cuma gue nggak mau gue omongin pas masih di situ gitu. Akhirnya udah gue jalan aja. Posisi gue di depan, cewek gue di belakang gitu. Nah, pas jalan juga jalannya pelan banget itu. Gue apa ya, di situ tuh gue udah antara kesel, gue pengen pulang sebenarnya. Gue udah nggak pengen lanjutin lagi segala macem. Cuma ya gimana, nggak bisa gue omongin lah di situ. Itu tuh nggak bisa gue omongin. Akhirnya udah jalan aja dengan trek yang emang nggak jelas juga, naik turun batu terus rumput lagi gitu kan. Nah, akhirnya gua itu nemuin lagi nggak persimpangan sih sebenarnya. Jadi tuh kayak kondisinya tuh jalannya kan ketutup sama pohon semua tuh, udah ketutup sama pohon semua, tapi ada satu celah buat lewat gitu sebenarnya. Ada satu celah di antara pohon gitu buat lewat. Nah, di situ tuh di tengah-tengahnya itu ada pohon gede tapi udah tumbang gitu. Pas gua mau lewat situ, itu ada orang yang manggil. Tapi bukan manggil nama gua apa manggil nama cewek gua, tapi manggil nama temen gue yang udah ada di sana. Itu temen gue namanya Wildan kan. Dia teriak, Will, nggak berhenti itu teriakannya. Gue denger, cewek gue juga denger. Nah, cewek gue tuh yang denger, dia bilang, coba disautin atau diapain gitu kan. Siapa tahu emang warga dari sana kan, dia bilang gitu. Cuma kiraan gue dari tadi tuh gue nggak nemuin. Nggak ada orang. Iya, ibaratnya apa ya, gue nggak nemuin ada tanda-tanda ada orang di situ selain gue berdua gitu kan. Masa iya sih ada suara gitu kan. Kenal lagi sama temen gue. Nah, itu dia masalahnya. Kalau seandainya dia cuman teriak oi atau apa gitu kan, nggak nyebut nama lah, mungkin masih bisa gue nggak bakal nangkep kemana-mana. Cuma dia manggil nama, walaupun cuma sebutan doang ya gitu kan. Gue tetap tuh disuruh. Nah, akhirnya gue suruh duduk dulu tuh di pohon yang tumbang itu kan. Gue suruh minum lagi, gue suruh ini lagi. Kira dia udah cek, dia tuh gue turutin lagi kemauan dia kan. Gue cek, gue sautin, punten, gue bilang, karena kan di wilayah Sunda kan. Pas gue sautin gitu, nggak ada jawaban. Lu maksud lu ngomong punten tuh apa? Lu tahu kalau ini nggak beres, lu harus permisi? Oh iya. Oh gitu. Iya, karena gue nggak mau teriak kayak tolong atau apa enggak. Ya, tapi gue masih coba mikirin etika di situ kan. Ya, gue coba punten. Cuma pas gue ngomong kayak gitu, tuh ya, teriakan hilang. Langsung berhenti. Sautan gue juga nggak dibalas. Nggak tahu nih. Lu ngomongnya teriak juga atau? Gue teriak juga. Karena kan itu suara juga suara teriakan kan gitu kan. Cuma emang nggak terlalu jauh. Nah, kenapa nggak gue samperin? Karena itu suara asalnya tuh dari belakang ilalang gitu. Iya. Belakang ilalang gitu kan. Jadi tuh gue seandainya gue Tapi berarti lo berdua denger ya? Dengar, gue berdua dengar. Jadi gue pengen masuk pun kayak, gue mikir 2 kali lagi gue bilang buat masuk ke sana gitu kan. Kayak dia tuh nggak dijawab. Ya udah gue bilang cewek gue, cepetan minum, di situ jalan gue bilang. Karena hujan nih, gue bilang bakalan mau hujan. Nah, kenapa gue bilang mau hujan kayak gitu tuh, jadi sempat hujan tuh pas gue neduh. Nah, setelah itu reda, jadi tuh di belakang gue tetap hujan
sepanjang perjalanan gue terus tetap hujan. Tapi hujannya tuh kayak apa ya, dia nggak mau ngeduluin gue gitu. Kayak dia maunya di belakang aja udah. Dia mau di belakang aja. Jadi tuh setiap gue berhenti, kayak gue berhenti di pohon itu berhenti. Dia berhenti hujannya. Maksudnya tuh awannya berhenti gitu, air yang turun tuh tetap di situ gitu. Pas gue jalan dia jalan juga gitu kan. Nah pas gue jalan tuh kayaknya gue udah di paling atas gitu, karena gue ngeliat ke sisi kiri gue tuh ya apa sih, kan di sana wilayah perbukitan ya sebenarnya. Cuma ada orang yang nyebutnya gunung juga di situ. Cuma buat gue kayak bukit sih sebenarnya. Jadi tuh kalau perbukitan kan kita ngeliat udah los, nggak ada halangan pohon apa kan kelihatan tuh semuanya itu udah kelihatan. Nah pas gue nengok di bawah itu ada pemukiman. Ada pemukiman. Nah kira gue tanya kan ke cewek gue karena dia yang pernah ke sana. Itu bukan tuh tempatnya. Dilihat, oh iya itu, dia bilang bener, itu ada apa kalinya, dia bilang itu ada rumah-rumah warga yang emang gak rapet-rapet gitu. Seneng dong gue kan, dia juga seneng, yakin nih nyampe. Jalan, gue nggak terlalu lama jalan tuh tiba-tiba kabut, ada kabut. Nah kabutnya itu juga kayak cuman lewat doang, dia kabutnya lewat doang. Gue nengok lagi ke kiri, pemukiman yang tadi gue lihat, cewek gue juga lihat, hilang. Pokoknya itu hilang. Nah, di situ tuh cuman gue yang nengok, cuma gue bilang udah jalan aja. Jalan, makin gak jelas tuh. Jadi itu di atas tuh kan kalau kita jalan masih enak tuh bisa ngeliat awan. Nah, apa itu tuh gue udah nggak bisa. Itu gue udah ketutup sama semua pohon lah. Jadi tuh pohonnya kayak ngebentuk. Pohon apa? Gue nggak tahu pohon apa, gue nggak paham lah kalau sama pohon apa nama-namanya gitu. Cuma itu pohonnya tinggi, gede-gede, rimbun semua pokoknya. Jadi tuh dia pohonnya pada dahannya itu ngangkung gini semua, bikin kayak apa sih? Kayak lu masuk ke lobi lah gitu kan. Itu kan ada penutup yang cekung gitu kan, kayak gitu. Nah itu tuh gue jalan dengan di bawah gue tuh nggak tahu ada tanahnya apa nggak, pokoknya udah tutup hijau semua. Nah pas gue jalan itu perasaan gue ya emang nggak tahu ya, karena yang dari awal pas gue nanya ke orang gitu gue nggak disautin segala macam tuh, perasaan gue udah nggak enak sebenarnya gitu kan. Sepanjang jalan tuh perasaan gue nggak enak. Nah akhirnya pas gue jalan tuh gue nemuin, jadi tuh kayak jalan buntu, emang bener-bener buntu kan. Tapi di kiri itu kayak ada jalur ya, ada jalan lagi gitu. Cuma gue nggak yakin itu jalan gitu. Nah di depan gue ada saung. Nah saungnya ini nih saung kayak bekas orang bikin gitu. Jadi tuh baru banget dibikin sama misalkan kayak anak-anak pecinta alam lagi survive gitu. Terus dia nggak bawa tenda kan, dia bikin dari batang kayu gitu tuh. Nah itu tuh dibikin gitu, atasnya pun alasnya tuh daun gitu. Atapnya? Atapnya daun gitu, daun pisang, daun apa, dan daun pisangnya masih hijau-hijau, masih seger banget. Itu gue yakin banget. Di situ ada pohon pisang? Nggak ada. Lu nggak lihat ya? Nggak tahu nggak ada atau nggak lihat gitu. Cuma itu masih seger, gue yakin masih banget. Ditebang terus baru di ini. Cuma gue bingung lagi-lagi tadi nggak ada bekas orang gitu, nggak ada bekas orang lewat pun ya masa sih lu lagi bikin tenda kayak gitu, nggak mungkin lu nginjekin keliling tendanya gitu kan, ngelilingin saungnya itu kan. Itu bener-bener nggak ada bekas pijakan sama sekali. Oh ya, sama ada ini bekas kayu bakar. Dan asapnya tuh masih nyala. Asapnya doang, cuma apinya udah nggak ada. Cuma bener-bener nggak ada bekas orang nginjek. Nah akhirnya gue suruh cewek gue diem lagi di situ, cuma nggak gue suruh ke saung dulu kan. Gue buat ngecek yang ke kiri tuh. Yang ke kiri ya udah bener, nggak ada jalan gitu kan. Jadi tuh udah jalan set maju dikit doang tuh, udah dia turun landai gini. Cuma lu nggak tahu tuh turunan landai kayak gitu tanah apa bukan, karena emang bawahnya ya daun-daun semua, daun, akar, ranting kayak gitu. Nah
Akhirnya gue suruh istirahat dulu lah tuh, gue pakai tuh sarungnya kan. Gue istirahat di situ, gue duduk, gue mikir, ini gue lagi di mana gitu. Gue lagi di mana. Terus juga gue punya pikiran juga, gue salah apa sebenarnya. Gitu kan. Gue aneh-aneh juga enggak. Niat gue datang menurut gue baik sebenarnya. Karena gue mau nganterin logistik buat orang-orang gitu kan. Terus gue mikir lagi yang salah di gue apa gitu, apa gue ngomong sembarangan kah sebelum datang atau gimana gitu kan, gue nggak tahu di situ. Nah, akhirnya gue udah mulai ngedown tuh, gue udah nggak fokus lah pikiran gue tuh. Ngomong gue ke cewek gue bilang, ini kalau kita nggak nyampe, seandainya nggak nyampe, gue bilang, gue minta maaf. Gue bilang kayak gitu, gue minta maaf, bener-bener minta maaf gue gitu. Gara-gara gue putus asa banget ya berarti di kondisi itu. Bener-bener putus asa, gue nggak tahu gue mau ngapain di situ. Iyalah. Karena apa ya? Kalau seandainya gue sendiri, gue cuman bawa badan gue doang, ya at least mungkin gue masih bisa robos semuanya gitu kan. Cuma di situ kondisi gue berdua, gue bukan yang meremehkan perempuan ya gitu kan. Cuma kan emang perempuan lebih berat buat bawa sesuatunya gitu kan. Udah gitu dengan apa sih, barang-barang yang emang ya di dalam tas nggak dibutuhin sebenarnya. Di tas ya cuma ada kunci motor, dompet. Berguna apa dompet kan di tengah hutan kayak gitu. Nah akhirnya gue ngomong kayak gitu. Cuma gue pikir tuh pas gue ngomong kayak gitu cewek gue tetap bakal diem aja kan. Emang sepanjang jalan tuh dia cuma diem gitu kan. Ketika gue suruh cepat ya nggak ngomong apa-apa, jalan doang. Dia emang kelakuan dia aneh juga sih sebenarnya. Karena biasanya cewek gue tuh banyak banget ngomong. Dia orang yang bawel. Ya cuma di situ dia diem. Nah pas gue ngomong kayak gitu tuh baru dia ngomong, nggak kok kita nyampe beneran nyampe, gue bilang gitu kan. Ya kita nyampe, kita coba jalan aja. Pas dia ngomong itu gue kesel juga tuh. Mau jalan kemana? Gue bilang. Emang lu tahu di mana? Gue gituin. Udah yakin lah itu. Ya udah tuh. Pas dia bilang kayak gitu, bilang ya udah nanti pas udah nyampe sono, deh ya biarin gue ngambil motor langsung, gue bilang gitu. Nah akhirnya jalan tuh, gue jalan robos tuh yang jalan yang tadi gue bilang sebenarnya nggak bisa dilewatin. Jadi kayak gue ngebuka jalur aja udah. Nah tangan gue jadiin pisau buat gue tebas semua pohon yang ngalangin gitu. Nah itu jalanannya juga apa sih, ya bener-bener di bawahnya tuh nggak ada tanah. Ya kadang gue nyeblos kaki gue. Dan gue nyeblos tuh gue nggak ngerasain kayak gue bijak sesuatu, udah plong. ngambang udah gue kayu-kayu gitu ya, nggak ada kayu sama sekali, udah plong aja udah. Jadi kayak apa ya, ya kadang sendal cewek gue hilang di situ. Jadi kita naik pakai sendal juga, nggak ada pakai sepatu. Nah itu pokoknya pas itu udah lumayan lama lah, sampai gue jongkok gitu kan, karena di atasnya juga ada dahan lagi yang ngalangin segala macam. Nah itu kurang lebih lumayan lama juga lah itu gue jalan di situ tuh. Akhirnya gue denger kayak ada suara aliran air gitu. Nah itu juga jadi poin gue yang tadi gue bilang gue ganti celana di bawah sungai. Itu di situ gue juga sempat mikirin, di sini masa nggak ada sungai sih, masa nggak nyambung gitu kan. Karena kan kalau yang gue tahu tuh di Bogor itu kan dia sungainya yang dari puncak tuh emang kepecah di atas gitu kan. Nah dia nyambung lagi kan. Masa gue bilang di sekitar gue nggak ada sih aliran air gitu kan. Nah, akhirnya kedengeran tuh aliran air. Gue coba deketin, suaranya jadi tuh kayak apa ya, deket banget suaranya, deket banget. Cuma pas gue deketin kok nggak ada, gue bilang ini masa masih jauh sih gitu kan. Karena volume suara itu sama terus gitu, setiap gue jalan deketin tuh sama terus gitu.
cuma nggak nemu-nemu. Gue bilang, kira gue sambil jalan sambil nyari itu air, udah gue nemuin lagi tanah. Gue nemuin tanah lagi tuh, gue nemuin tanah, jalan. Nah cuma kali ini beda suasananya. Di situ tuh sekeliling gue pohon bambu. Yang tadinya nggak ada pohon bambu, tiba-tiba pohon bambu penuh buat itu pohon bambu di sekeliling gue. Jadi tuh pas gue jalan, gue kayak ini udah nggak ada jalan lagi, karena emang apa sih, kayak gue tuh udah dilingkarin sama pohon bambu gitu, nggak ada jalan. Nah di satu sudut itu ada beberapa daun yang emang udah jatuh, yang udah kering kan. Nah, terus gue punya pikiran, ya udah kalau nggak ini kan udah gelap banget juga kan. Itu gue ngecek HP juga udah nggak bisa, baterai gue udah habis gitu, gue nggak tahu jam berapa. Nah gue bilang, ini kalau nanti dicek nggak ada jalan, gue bilang, ini kita tidur di sini aja, gue bilang tuh di situ tuh, gue gituin. Itu enak tuh kayaknya, gue tunjuk tuh tempatnya di situ. Soalnya landai kan dia, dan itu juga banyak daun yang udah kering, nggak basah juga dia. Kayaknya nyaman aja sih gue ngeliatnya gitu, kayak tempat tidur aja, nggak tahu karena mungkin udah capek juga gitu. Nah akhirnya gue cek tuh, cewek gue udah mau jalan ke arah situ. Pas gue ngecek ya emang benar nggak ada jalan. Cuma pas gue ngeliat lagi ke dia, kayaknya nggak ada tidur di sini. Tiba-tiba perasaan gue nggak enak kayak gitu kan. Ada nih jalan, gue bilang gitu. Padahal nggak ada jalan. Gue cuma ngomong ada nih jalan. Beneran ada. Gue bilang, ini lewat sini. Samperin tuh sama dia. Jadi tuh posisi gue masih nengok ke dia kan. Jadi di belakang gue tuh. Nah, pas gue balik badan, tuh tadi nggak ada jalan. Gue balik badan, ada jalan, terus ada aliran air kecil gitu. Jadi kalau di sini tuh dibilang kayak got lah. Kayak got, cuma got yang alami gitu kan. Nah terus cewek gue bilang, ini tuh kayak ada apa sih, center gitu. Center kayak kunang-kunang gitu. Terus dia bilang, itu ada kunang-kunang apa center dia gitu kan. Gue mikir, tadi kan gue berangkat dari sana masih sore, kayak kunang-kunang tuh nggak mungkin keluar jam-jam segini gitu kan. Iya, malam-malam Iya, karena estimasi gue kan, gue udah jalan di situ ya baru sekitar 2-3 jam. Itu gue baru jalan dari pintu masuk sampai situ tuh baru 2-3 jam. Yang otomatis ya baru jam 6 jam 7 lah gitu kan. Masa udah ada kunang-kunang sih, pikiran gue. Udah coba ikutin aja gitu kan. Karena nggak tahu kenapa ya, gue feeling gue udah nih mau nolongin, ngarahin jalan gitu kan. Udah tuh gue ikutin jalan. Pas gue ikutin itu sempet dia hilang. Pas hilang itu kunang-kunangnya hilang. Itu tuh udah kayak gue nemuin satu tanah lapang yang gede banget. Terus di situ ada bambu yang udah jadi bangku. Udah tuh gue keluar dari situ. Udah gue ngeliat ke arah depan. Ini bukan tempatnya. Ya kayaknya ini sampai tuh. Karena pas gue keluar dari, jadi tuh apa ya, suasana sama feel-nya tuh udah beda banget gitu. Jadi pas ketika lu masuk di situ rasanya cemas banget, pas lu udah keluar ya kayak ada gerbang perbatasan gitu. Kayak udah aman nih. Jadi pas lu keluar tak gila, gue bilang lepas banget sumpah ini. Gue duduk dulu di situ, gue kayak pengen normalin pikiran gue kan. Keluar gitu. Iya nyampe deh. Tapi beneran gak ini tempatnya, gue bilang gitu kan. Karena gue masih pikiran gue nih berprasangka. Iya di tempat beneran manusia bukan nih, gue bilang gitu. Ya coba pikir jalan tuh. Gue jalan karena ya udah emang bener-bener udah mendung. Tapi ya masih terang kelihatan gitu kan. Ada satu warga, gue samperin kan. Tanya, punten Kang. Bingung tuh. Kayak bingung. Nyatin aja. Ini benar tempat relawan ini, gue bilang gitu. Oh iya benar, dari mana? Oh saya dari relawan ini juga. Oh, besok enggak langsung ke sana aja, dia bilang gitu. Nanti lewat sini, dia bilang gitu. Dia tuh tapi dia ngeliat gue kayak bingung gitu.
Kayak Ini dari mana? ya orang Tato di kok sini. keluar dari belakang rumah dia gitu. Ya orang dari mana, mungkin dia pikirnya belakang rumah gue nggak ada jalan katanya gitu kan kali. Nah akhirnya udah tuh gue jalan, bener nyampe gitu kan, ada ucapan selamat datang ke desa itu, nyampe. Nah pas gue udah mau 50 sampai ya sekitar 50 meter lah, mau nyampe ke Saung tuh hujan yang dari tadi ngikutin kita di belakang turun, lepas hujan gitu sampai 2 hari lah. 2 hari hujan terus. Sampai 2 hari itu hujan gak berhenti. Jadi tuh gue mikirnya apa ya, kayak hujan nih ngerti gitu, gue nggak mau sampai basah gitu kan, gue nggak mau sampai ini segala macam gitu pokoknya. Karena emang gue nyebut juga, gue bilang ya gue harus nyampe dulu nih, gue bilang gue harus nyampe dulu gitu, gimana pun caranya ya kalau mau gue kehujanan segala macam gue harus nyampe dulu lah, gue bilang gitu. Nah pas gue nyampe tuh gue nggak nyadar selama perjalanan kayak ada barang yang hilang tuh, gue nggak nyadar gitu. Pas gue baru nyampe tuh baru tuh, wah iya baju ada yang jatuh kayak gue bilang saat berapa ini. Terus pas gue liat badan gue, wah iya, habis semua, darah dari sini, kaki luka, memar semua segala macem, udah nggak beraturan lah tuh badan gue. Baru kerasa Di situ. Tadi sepanjang jalan tuh nggak kerasa gitu. Gue baru ngerasa di situ. Udah banyak tuh teman gue kan yang ngerubungin, dia bilang karena ternyata tuh ada yang ngasih kabar gue berangkat dari Jakarta itu, gue berangkat dari jam 2 siang gitu. Dan ya mungkin perkiraan dia ya sekitar harusnya udah sampai jam segini gitu. Iya kalau lewat itu harusnya kan jam 7-an lah gitu kan, jam 7-an lah udah nyampe gitu kan. Nah cuma tuh dia tuh bukan kayak kaget cemas karena gua kelamaan. Kan gue cepet banget nyampenya. Nah emang jam berapa gue bilang? Jam 5. Jadi gue nyampe di pintu masuk itu jam 4 sore. Gue nyampe situ jam 5 sore. Padahal bener, perasaan gue itu yang pas gue terakhir ngecek jam aja itu 4:30 gitu. Gue berhenti berapa kali di situ gitu. Gue kayak ibaratnya gue ngabisin waktu ya, feeling gue ya udah 3 jam lebih lah kayak gitu kan. Cuma gue cuma 1 jam gue bilang. Itu kayak emang kan orang yang di pintu masuk juga bilang paling cuma 1 jam lah kayak gitu. Jam 5 gue bilang, iya jam 5. Oh iya, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Udah cewek gue dibawa ke atas, gue udah di bawah tuh diobatin sama itu semua luka. Nah malamnya itu ditanyain kan, emang lu lewat mana segala macam gitu. Yang jelasin tuh cewek gue. Kayak emang di situ tuh gue udah, kalau nggak salah berapa ya, selama 3 hari di situ tuh gue diem pokoknya, gue nggak ngobrol. Bener-bener gue nggak ngobrol sama orang. Dia tuh hawa gue tuh cuman, jadi kan ini saungnya nih, pendoponya. Nah kita tidur di luar kan, di luar. Jadi tuh langsung berhadapan sama tempat gue keluar tadi. Iya. Itu udah gue senderan gini, gue bengong ngeliatin ke sana aja. Karena apa ya, gue ngerasa kayak ada yang manggilin gue, tapi bukan manggilin nama, minta tolong. Cuma gue doang yang denger, tolong. Itu gue ngerasanya kayak gitu. Dan apa sih, kepengenan gue tuh pengen gue kesana gitu, gue harus kesana. Halusinasi itu. Nah gue tuh ngerasa teriakan ya itu, kalau sekarang gue mikir ya itu halusinasi sebenarnya. Nah gue tuh kayak tahu itu suara panggilan dari tempat pohon bambu itu. Itu gue tahu betul suara panggilan dari situ. Nah akhirnya tuh besoknya ada yang nyamperin gue, warga situ kan, ibu-ibu. Terus gue ditanya, Kang emang kemarin lewat mana? Dia bilang gitu. Lewat sana, tunjukin sama orang gitu. Karena kan
niatnya lewat bawah, gue bilang lewat sini yang biasa gue gituin, cuma kemarin salah jalan gue gitu, akhirnya lewat sana. Tapi emang dibolehin, cuma motor saya di sana, gue bilang gitu, saya tinggal di sana. Nah apa emang gue bilang gitu, enggak, coba ini dibawa ke RT aja gitu kan. Jadi tuh RT di sana juga kayak apa sih, sepuh yang emang udah dituakan dan dia tahu semua cerita di situ lah. Nah akhirnya gue dikasih tahu. Jadi tuh gue belum cerita apa-apa, terus dia nanya, di situ ngelewatin pohon-pohon bambu. Ini enggak, iya gitu. Kayak kenal dia, kayak kenal tempatnya. Oh iya, saya lewatin gitu. Malah sempat pengen tidur di situ. Untungnya mah nggak tidur di situ. Kenapa? Situ mah nggak boleh deh. Orang sini juga nggak ada yang berani ke situ. Kenapa? Coba aja sekarang kamu cek. Kalau itu tempat udah hilang. Tempat yang lu pengen tidur itu? Iya, yang tempat. Kalau udah hilang, masa sih gitu kan? Sok cek, dia bilang, kalau nggak percaya. Capek kan badan gue, bilang enggak lah, gue bilang gitu. Tapi kenapa gue bilang gitu kan? Ya di situ dia bilang ada makam keramat. Cuma orang-orang tertentu doang yang bisa ngeliat, ya. Cuma orang-orang tertentu. Tapi kalau yang ngeliatnya pohon bambu, gue bilang gitu, ya emang banyak yang ngeliat kayak gitu. Cuma ntar pas udah kedua kalinya mah gak bakal. Udah tuh situ, wah pikiran gue udah, masa sih gitu kan, hilang kan. Kira gue mau pulang, nah pas udah mau pulang tuh ya udah gue coba beraniin buat lewat situ aja gitu kan, cuma dilarang. Oh, lu pengen balik lagi ke situ? Gue pengen balik lagi ke situ. Gila lo. Gue pengen balik lagi, nggak tahu kenapa ya, karena gue mikirnya gue bisa ngambil motor gue, ya gue lewat situ. Padahal mah gue bisa muter lewat jalan utama gitu kan. Cuma gue pengennya gue lewat situ aja udah. Gue dihalangin tuh, cewek gue ngalangin, teman-teman gue ngalangin, semua warga juga bilang jangan lewat situ, ntar mah takutnya. Jadi tuh dia nggak nakut-nakutin kayak ada jin, kayak ada apa, enggak, cuma dia bilang ntar takut ada longsor atau apa, dia bilang gitu, ketimbun, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang tahu, dia bilang kayak gitu kan. Kalau nyasar ya ibaratnya masih bisa nyari jalan, dia bilang gitu. Kalau udah ketimbun, dia bilang kan. Gue mikir lagi, jalannya kayak gitu sih emang gitu kan. Cuma bodoh amat, gue bilang udah tuh, gue udah siap tuh jas hujan, gue udah siap, semua udah gue bawa, ransel segala macem. Gue mau keluar jalan, itu cuaca gak hujan ya, tiba-tiba kabutnya tebel banget. Jadi kabutnya tebel banget, udah nggak kelihatan semua tuh, ketutup semua. Jadi udah ketutup semua tuh, pandangan lu putih aja udah. Pandangan lu putih udah, habis itu hujan gede. Jadi hari itu juga ada teman gue yang mau turun juga gitu kan, sekitar 10 orang yang mau turun. Nah jadi tuh mereka mau turun jam 12 siang. Nah ya sudah, gue nungguin aja. Jadi niat gue tuh hujan berhenti, udah gue cabut, gue jalan lewat situ kan. Nah udah gue tungguin, ternyata berhentinya apa? Berhenti pas temen gue pada mau turun, baru berhenti. Jadi tuh ya karena emang temen gue pada mau turun, ya mau nggak mau kan gue dipaksa bareng gitu. Iya bareng. Iya. Ya, jadi tuh di situ kayak gue mikir sampai alamnya aja nggak ngizinin gue buat balik gitu kan. Alamnya aja nggak ngizinin gue buat balik ke situ gitu. Nah pas gue jalan, ya udah sepanjang jalan sebenarnya mata gue tuh fokusnya udah tetap ke titik itu, titik tepat yang gue lewat itu kan. Fokusnya ke situ. Gue bilang temen gue, Wak, kan kalau orang Sunda manggil Wak gitu kan, Wak gue mau balik lagi, Wak udah lewat situ Wak, cepet, gue bilang gitu, sejam doang kemarin juga, gue bilang gitu kan, biar nanti nggak usah ngerepotin lu, gue bilang, sampai muter jauh kan, karena dari Sentul sampai ngambil motor. Iya, buat ngambil motor jauh, gue bilang gitu kan. Jangan Wak, lu udah nggak inget apa tadi, diingetin apaan sama warga, dia bilang gitu. Udah tuh, nah sepanjang jalan itu gue sama teman-teman gue nggak beres juga. Nggak beresnya tuh ada satu temen gue kakinya darah,
nggak tahu ginjal apa, berdarah gitu. Bocor sampai nggak bisa jalan. Akhirnya dibopong lah tuh, digendong. Terus di jalan ada longsor sampai 2 kali. Sampai longsor 2 kali gitu, karena emang itu jalur kan buat trail jeep segala macem juga kan. Jadi itu ya udah ada jeep ini segala macam, kita nolongin dulu gitu. Pokoknya udah gak jelas lah pas perjalanan pulang juga gitu, maksudnya nggak lancar-lancar aja, padahal kan ada beberapa temanku juga yang berangkat malam tuh, dia naik malam aman gitu, macam-macam. Cuma itu pas turun udah kayak gitu, nggak nyampe turun di kandang sapi itu, kira gue bilang udah Wak, nggak usah lama-lama lah, gue bilang gitu, kita ngambil motor, gue bilang ambil lah tuh motor. Jadi itu gue naik motor, kan motor gue Matic ya, motor gue Matic. Nah gue ngambil motor tuh sama temen gue pakai motor trail. Dia pakai motor trail yang ibaratnya trek kayak tanjakan atau apa, kuat lah gitu kan. Nah pas gue mau ngambil itu ada satu jalur tanjakan curam banget. Curam banget. Itu ngambilnya nggak lewat jalan raya begitu? Jalan yang gue lewatin. Ngambil motornya? Iya, ngelewatin jalan yang gue lewatin. Yang lu pakai Google Map? Iya, gue ngelewatin di situ. Yang lu ngelewatinya masih pakai motor kan? Iya, masih pakai motor, gue ngelewatin situ. Terus ada saat itu dia bilang, ini motor gue nggak kuat nih. Temen gue bilang gitu. Apaan motor lu nggak kuat? Gue bilang motor gue aja kuat kok, Matic, gue bilang gitu. Bawa boncengannya banyak, gue bilang gitu kan. Lu cuman bawa gue doang, gue gitu. Jangan alasan, gue bilang gitu. Beneran gue nggak kuat, gue ini gue. Yakin gak lu? Gue bilang gitu. Coba dulu, coba. Bener nggak kuat? Itu motor dia nggak kuat itu. Gue dorong gitu. Tapi motor lu kuat? Motor gue, dia sampai heran, stres lu, motor lu kuat ini. Yakin? Lu lihat aja ntar ada motor gue di atas, gue gituin. Gila lu. Itu tuh gue, jadi tuh gue nyampe kandang sapi itu jam berapa ya? Jam 4. Nah gue perjalanan ke sana tuh cuman 1,5 jam lah. Ngebut kan, karena gue ngebut banget kejar waktu 1,5 jam. Nah itu tuh gue buat nyampe ke sana aja, gue nyampe ke tempat itu tuh jam berapa ya? Udah malam lah, sekitar jam 8-an. Mana buat ngelewatin tanjakan itu? Enggak ada orang sama sekali juga di situ, karena kanan kirinya emang pohon, udah sawah, udah kayak gitu. Nah, pas gua nyampe sana, diberhentiin sama warga. Kang mau kemana? Mau ngambil motor. Mau motornya di mana? Di sana, tempat camping. Mana ada motor bisa masuk lewat situ? Terus gua tanya kan. Terus kemarin yang nyuruh bolehin saya masuk siapa? Ngomel-ngomel gue di situ. Saya sampai nyasar, segala macam nyasar. Aneh. Saya nyasar, gue bilang gitu. Saya naruh motor di sana, gue bilang. Gak boleh masuk Kang motor lewat situ. Itu orang yang beda. Orang yang beda, orang yang nemuin gak ada. Tapi gue ngomel-ngomel aja di situ. Itu belum sampai situ. Belum sampai titik motor. Belum, karena tempatnya beda. Pas itu tuh, tapi gue nggak dibolehin masuk lagi. Kira jalan tuh gue jalan, ya motor gue ada di tengah hutan. Parkir tengah hutan tuh motor gue. Dan gue sampai gila lu, parkir di sini. Ya emang di sini gue kemarin ada warung, gue bilang. Ada yang nggak bolehin gue masuk. Tapi apa namanya, bumi perkemahannya itu tetap lo lewatin gerbangnya itu? Tetap gue lewatin, cuma emang motor udah nggak boleh masuk situ. Terus pas gue keluar, ini apa, motor lagi beneran Kang nggak boleh dimasukin. Ya udah, ini motor gue dibikin nyasar, maksudnya apaan gue gituin kan. Udahlah, yang penting motor aman deh. Motor aman gimana, gue bilang. Gue mati, gue nyasar, siapa yang mau tanggung jawab, gue gituin. Di gunung mending lu dicatat. Gitu kan, ibaratnya lu belum turun kan, belum dicoret tuh nama lu, ketahuan gitu kan kalau lu belum turun. Nah gue di situ nggak ada daftar apa-apa. Orang pun ngeliat motor, ya motor siapa ini?
kan gitu. Itu wah udah gue tenangin tuh sama temen gue, udah santai lah gue bilang, yang penting udah balik nih, gue bilang udah balik, motor lo ada, dia bilang gitu. Balik tuh. Nah pas balik, jadi kan cewek gue PKL tuh dia di daerah Citerep, gue nganterin dia ke Citerep. Nah gue nganterin dia ke Citerep, gue balik tuh ke Pamulang kan, gue balik. Nah besoknya itu gue langsung kerja, menarik kan, gue narik, gue dapet customer di daerah Lebak Bulus. Jadi itu gue nggak cerita apa-apa ke dia, tiba-tiba nanya, Kang dari sini ya? Kaget gue, tahu deh, kok tahu? Ya hawanya masih kelihatan dia. Set, hawa apaan sih gitu. Ya, saya mah orang sana, dia bilang gitu. Orang sana. Tapi gue masa iya sih, lu kan orang Tegal. Lu masa tahu orang habis dari Tegal kan gak mungkin. Terus gue bilang, hawa gimana? Si Akang mah nggak tahu di sana tempatnya masih banyak pesugihan, masih banyak segala macam. Betul. Akang habis lewat ini ya, sebutin tuh semuanya. Sepanjang perjalanan tuh, gue merinding tuh sepanjang perjalanan. Ya kan, gitu. Kalau bisa mah balik lagi. Kira gue ceritain nih, saya punya niat buat balik, gue bilang gitu kan. Karena yang tadi gue bilang, Kenapa kata dia? Gak tahu, pokoknya gue disuruh balik lagi. Cuma emang kan gue, yang tadi gue bilang, gue ngerasa nggak bersalah. Gue ngerasa nggak bersalah, cuma ya gue pikiran gue ya mungkin ada salah yang emang gue nggak tahu gitu kan. Maksud gue pengen tahu salah gue apa gitu kan, biar ya udah, biar gue pertanggungjawabkan gitu salah gue gitu kan. Ya mungkin ya kalau di pikiran gue ya gue salah omong sebenarnya gitu kan. Kayak ya itu gue ceritain kan, gue bilang gue punya niat balik sana segala macam, cuma ada yang ngalangin gini gitu. Akhirnya udah tuh pas nyampe turun, pesen lagi, pokoknya mah balik tuh biar hilang gitu. Tuh sulit kayak gitu, taruh helm. Itu tuh masih depan gua, jalannya udah jauh, panggil Kang. Dari situ gua kayak udah tuh kepikiran terus aja gua balik nggak ya, sampai gua tuh ngubungin teman gua si Uta itu, gua bilang, Teh kapan mau kesana lagi, gua ikut, gua bilang, tapi lewat sana ya. Wah kalau lewat sana lu aja deh, bilang gitu. Emang kenapa? Ya udah lu aja, gua pengen kesana, gua bilang gitu. Enggak, kalau lu pengen kesana ya lu tuh harus lewat ikutin gua, dia bilang kayak gitu. Kalau enggak ya udah, nyampe sekarang gua belum kesana. Cuma kadang ya emang ada satu momen gue kayak ngerasa ada yang merhatiin gitu, ada yang merhatiin, kayak ada yang ngecek gue lah, kayak gue bawa motor pun kayak gue bawa motor nih kayak kok ada yang ikut sama gue gitu kan. Ya gue ngeliat spion kayak gue di depan rumah nih, gue waktu itu cerita sama Farhan, gue kayak banyak banget yang merhatiin gue, kayak ada yang lewat gitu. Cuma ya udah, pikiran gue yang tadi lu bilang halusinasi aja udah. Iya. Cuma tetep gue bingung aja gitu sama tuh orang. Pas gue turunin pun juga nggak jelas turunnya di mana gitu. Kayak di pinggir jalan, dia minta turun di jalan, ya udah jalan. Terus sama tujuan? Udah nyampe tujuan, cuma dia masih jalan lagi. Gue panggilnya nggak balik. Itu gara-gara ngeyel Google Map tuh. Nggak tahu karena sama perempuan, mungkin berdua doang ya, gue nggak tahu lah itu. Mungkin Bisa jadi juga gitu, atau ya apa sih, pikiran gue yang paling gue
yakin gitu, gue salah ngucap gitu, cuma gue lupa gue ngucap apa gitu. Ada aja. Jadi apa yang bisa diambil dari situ? Ya, apa ya? Sebenarnya kalau emang ke tempat baru tanpa harus gua bilangin juga gitu kan, ya emang patutnya etika sebenarnya gitu kan, etika yang pertama. Terus juga yang kedua, sebaik apapun gitu kan niat lu gitu, mungkinan kan lu juga nggak ada apa sih, lu nggak tahu yang paling dalam tuh niat lu apa gitu. Karena yang tadi di awal gue bilang kan, sebenarnya emang gue nggak niat kesana gitu, gue nggak pengen kesana gitu karena gue males. Itu kalau ragu-ragu mendingan jangan. Iya. Karena dari awal jalan juga kan Tapi lu salah juga, harusnya lu ngikutin temen lu itu. Karena pikiran gue waktu itu cepet nyampe. Iya, tapi kan lu belum pernah. Iya udah Itu. itu sih, cepet nyampe udah. Artinya jangan mengabaikan orang yang udah pengalaman. Iya. Cukup memberikan suatu pelajaran. Yang pertama, jangan sok tahu. Yang kedua, jangan sok berani. Atau jangan merasa ada Google Map kok, lebih canggih nih Google Map ini. Apalagi yang Kalau di desa-desa nggak bisa diandelin Nggak itu bisa. Google Map itu. apalagi kalau yang so berani kayak di tengah hutan gitu. Iya. Jangan. Bawa anak orang lagi. Jangan Ditiru ya. Kalau temen yang udah pernah kesana bilang jangan Google Map atau udah ditunjukin jalannya ke sini, ikutin aja daripada nanti kenapa-napa. Oke, kayaknya udah berapa? Nanggung 3 menit lagi sejam. Buset. Udah deh, cukup. Kita cukupkan dulu sekian. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Jangan lupa yang belum subscribe, cepetan di subscribe biar nggak ketinggalan update video obrolan warung kopi terbaru dari kita. Oke? Sampai ketemu lagi.